Minyak kelapa sawit menyumbang pemasukan terbesar bagi Indonesia. Di tahun 2016, Indonesia memproduksi lebih dari 34,5 juta ton minyak sawit dan mengekspor 73% ke luar negeri. Diperkirakan ada 12 juta hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Sebanyak 96% minyak sawit diproduksi di Kalimantan dan Sumatera. Tapi jangan bangga dulu dengan minyak sawit, sebab produksi minyak sawit terbukti memberikan efek buruk bagi lingkungan, satwa, dan masyarakat tempat. Apa saja bahayanya? Mari kita bahas di 7 bahaya minyak kelapa sawit. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan dukung channel ini untuk memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Merusak hutan. Tak sedikit hutan yang ditebangi karena lahan perkebunan kelapa sawit yang terbatas. Mirisnya, 80% penebangan dilakukan secara ilegal. Seolah tak merasa puas, lahan perkebunan kelapa sawit diperluas menjadi 13 juta hektar di tahun 2020. Bahkan, di tahun 2025, perkebunan kelapa sawit akan diperluas menjadi 26 juta hektar. Padahal, dengan menebang hutan akan menghasilkan emisi dan memicu gas rumah kaca. Hal ini diperparah apabila lahan dibuka dengan cara membakar hutan. Hutan yang dibakar akan melepaskan sejumlah gas yang berbahaya bagi manusia dan bisa merusak lapisan ozon. Indonesia menyumbang gas emisi terbesar ke-8 dunia. Mengancam hewan yang tinggal di hutan. Masih berkaitan dengan poin pertama, membakar hutan berarti mengancam hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Deforestasi menyebabkan hewan kehilangan habitat aslinya, terluka, dan bahkan mati. Di Indonesia, hewan yang terancam akibat pembukaan lahan kelapa sawit adalah orangutan, harimau Sumatera, badak, macan tutul, dan lainnya. Selain itu, menebang hutan juga menempatkan hewan dalam resiko pemburuan. Jalan yang dibangun akan menjadi akses bagi pemburu gelap untuk membunuh induk orangutan dan menjual bayinya di pasar satwa ilegal. Tak heran jika populasi satwa endemik di Indonesia kian menurun. Demi keuntungan pribadi, hutan digunduli dan satwa jadi mati. Menciptakan emisi karbon dioksida. Seringkali, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar hutan. Perusahaan perkebunan memilih opsi ini karena lebih cepat, mudah, dan murah. Hutan yang terbakar akan melepaskan gas emisi karbon dioksida dan membuat CO2 melayang hingga ke atmosfer. Berdasarkan penelitian berjudul Palm Oil, The Carbon of Deforestation, menyebut bahwa 1 hektar lahan hutan hujan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit membuat kita kehilangan sekitar 174 juta karbon. Sementara konversi 1 hektar lahan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit akan melepaskan 6.000 juta ton CO2. Menyebabkan erosi pada tanah. Sadarkah kamu kalau perkebunan kelapa sawit bisa menyebabkan erosi pada tanah? Ketika hutan ditebang, tanah akan kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Padahal, akar pohon di hutan berfungsi untuk mencengkram tanah. Akibatnya, gangguan pada permukaan tanah pasti terjadi dan menyebabkan erosi. Bila dibiarkan, tanah akan rusak dan bisa longsor sewaktu-waktu. Tanah pun menjadi kurang subur, tandus, rapuh, dan kehilangan nutrisi. Apabila tanah tersapu ke aliran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan penandangan. Apabila tanah tersapu ke aliran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai. Erosi tanah juga akan menghancurkan habitat akuatik dan mempengaruhi ekosistem perairan.
menyebabkan polusi pada air. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, erosi tanah akibat pembukaan lahan kelapa sawit akan mengancam ekosistem perairan. Pupuk dan pestisida yang digunakan untuk kelapa sawit akan terbawa air hujan ke aliran sungai terdekat. Padahal, bahan kimia ini akan merusak pH sungai dan membuat air jadi terkontaminasi. Bahkan, spesies hewan yang sensitif akan terancam akibat bahan kimia dan membuat mereka mati. Air sungai pun menjadi keruh, kecoklatan dan mengandung limbah. Akan sangat berbahaya jika aliran sungai mengalir hingga ke permukiman penduduk dan dikonsumsi oleh mereka. Jelas, Tunza Eco Generation. Asap pembakaran hutan berbahaya bagi kesehatan. Masih teringat jelas asap hasil pembakaran hutan beberapa saat yang lalu. Asap itu bakal menyebar hingga ke negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia. Greenpeace menyebut asap ini berasal dari pembakaran hutan untuk produksi pulp, kertas, dan minyak sawit di Sumatera dan Kalimantan. Tentu, asap ini berbahaya bagi kesehatan. Asap ini meningkatkan resiko asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit baru obstruktif kronis. Selain itu, kita akan merasa kesulitan bernapas, batuk, iritasi tenggorokan, iritasi mata, dan menyebabkan sakit kepala. Sedikit pula yang terkena ispa dan berujung pada kematian. Merugikan penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perkebunan dan pabrik kelapa sawit tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia. Spesifiknya, penduduk atau warga yang tinggal di sekitar lokasi. Konsorsium Pembaruan Agrasi atau KPA menyebut bahwa konflik agraria di Indonesia paling banyak terjadi di perkebunan kelapa sawit. Jumlah konflik agraria semakin tinggi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit kian membesar. Penduduk pun kehilangan lahan rumah atau tanah yang mereka miliki akibat perkebunan kelapa sawit. Tak jarang mereka mendapatkan ancaman kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhan. Nah, itulah 7 bahaya produksi minyak kelapa sawit bagi lingkungan. Semoga pemerintah lebih peduli pada dampak negatif ini ya. Itu saja 7 bahaya pada kelapa sawit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share jika video ini bermanfaat.